Kalau jualan bakso memang pada umumnya tidak cuma tentang baksonya saja, tapi ada juga seperti kuahnya, mie-nya, atau mungkin pendamping gorengannya. Nah, kalau kuah kan mungkin kalau yang bakso kuah baru pakai, tapi kalau pentol kan biasanya nggak tentu pakai. Cuma kalau orang bikin pentol, jualan pentol pun biasanya tetap mendampingkan dengan gorengannya. Makanya pembahasan hari ini akan kita spesifikkan bagaimana kita membuat gorengan dari bakso kita, yaitu tepatnya adalah pangsit gorengnya, supaya lebih enak, lebih disukai orang-orang. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini tentang pangsit gorengnya. Sebenarnya 4 sih, cuma yang pertama ini tentang isinya, isi pangsit gorengnya tidak akan saya bahas karena menurut saya sih cukup sederhana. Kan isinya tinggal daging cincang, mungkin Anda tambahkan dengan tepung. Tidak terlalu ada requirement yang khusus, jadi tidak terlalu ada permintaan yang khusus, sehingga ya tidak terlalu kompleks. Kalaupun Anda mau lebih murah tapi tetap terasa ketika digigit itu seperti daging, kenyalnya kan simple. Anda tinggal menambahkan seperti meat replacer M100F bisa, atau Anda mencampur dengan MDM juga bisa ya. Karena sederhana itu ya kita nggak usah bahas lah. Kita akan bahas 3 hal yang lain aja. Yang pertama, biasanya sering terjadi yang jadi kendala itu adalah terbuka ketika dimasak atau digoreng. Jadi kan pangsit dikasih isi terus kan dibentuk tuh, ditempelkan. Biasanya itu yang sering adalah dia lepas. Nah, penyebab lepas itu ada 2. Yang pertama adalah karena isinya terlalu penuh. Kalau ini kan mungkin sederhana ya, tinggal dikurangi saja isinya. Cuma masalah yang kedua itu biasanya ada kelengketannya itu nggak bagus. Nah, kita kalau ngomong masalah lengketnya itu kan biasanya cuma dari kulitnya nih, dikasih air, terus kan dilipat, ditempel-tempel gini aja. Nah, kenapa kok air itu bisa menjadi lemnya? Itu karena sebenarnya bahan dasar dari kulitnya itu kan dari tepung mayoritas. Umumnya kalau yang bagus biasanya dari tepung yang mengandung terigu, terigunya protein tinggi, sehingga ada kandungan proteinnya cukup bagus. Makanya dikasih air, dioleskan gini doang, ditempel terus sudah lengket. Nah, kalau ternyata Anda tidak bikin sendiri nih kulitnya, tapi Anda beli, dan kita tidak tahu kualitas kulitnya ini bagus atau enggak, pakai protein tinggi atau enggak. Nah, biasanya kendalanya itu, jadi pertama diolesin, ditempel, bagus, kan dicetak dulu tuh, setahu saya ya, biasanya dicetak, siapin banyak, setelah banyak itu kan baru dimasak atau digoreng. Nah, biasanya ketika digoreng itu baru mulai lepas-lepas. Untuk mengatasi hal ini, misalkan Anda tidak bikin kulitnya sendiri tapi Anda beli, hal paling simpel yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan protein di dalam airnya tadi. Jadi kan kita biasanya menempelkan dengan menggunakan air. Itu Anda bisa menggunakan air plus protein. Karena prinsipnya mau dari kulit pangsitnya sendiri yang nempel tadi, yang bikin nempel itu kan proteinnya. Sehingga kalau Anda mau lemnya lagi lebih bagus, Anda tinggal menambahkan protein sendiri. Dimana kalau sumber protein ya Anda tahu kan, apa aja macamnya, ada ISP, ada M100FT, ada juga putih telur, banyak deh pokoknya. Cuma karena kasusnya kita cuma mau menempel, kita tidak butuh tekstur yang bagus dan lebih sederhana kalau bentuknya cairan. Makanya seharusnya untuk kasus seperti ini, untuk menempelkannya lebih bagus, tidak gampang terbuka, solusi yang terbaik adalah menggunakan putih telur. Hal kedua yang sering dialami kendalanya adalah kulit pangsitnya itu mudah sobek. Nah, ini kembali sih sama dengan yang penyebab pertama, yaitu lebih ke arah dari formulasi untuk membuat kulitnya gimana. Dan biasanya yang repot kan kalau kita beli. Umumnya prinsipnya gini deh, semakin bagus kandungan proteinnya, semakin dia proteinnya tinggi, seharusnya kualitas kulitnya ini tidak gampang sobek. Nah, hal kedua yang perlu kita ingat adalah tebal dan tipisnya. Semakin tipis, seharusnya dia lebih gampang sobek, tapi semakin tebal, semakin susah sobek. Masalahnya, kalau kita bikin untuk gorengan, kulitnya terlalu tebal, itu jadinya kriuknya kan nggak enak. Makanya sebisa mungkin pilih yang tipis. Nah, problemnya kalau yang bikin si produsen kulit dimsumnya, kulit pangsitnya tadi, kulit siomay-nya tadi itu tidak cukup bagus. Misalkan mereka mau menghemat dengan pakai tepung terigu yang proteinnya agak turun, ya kualitasnya jadi gitu, nanti gampang mudah sobek. Kalau sudah seperti ini, kalau Anda tidak bikin kulitnya sendiri, sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan. Cuma saya kasih tips saja, misalkan nih Anda bikin kulit pangsit sendiri, dan Anda mau hasilnya tipis, bagus, terus tidak gampang sobek.
hal yang perlu Anda ingat ada dua. Yang pertama, Anda perlu pakai yang tepung protein tinggi. Kalaupun memang dirasa masih kurang, Anda bisa menambahkan protein tambahan dari ESP bisa, 100 FT bisa, putih telur tadi juga bisa, terserah Anda. Prinsipnya kan semakin banyak protein dia seharusnya semakin bagus. Problemnya, ketika semakin banyak protein, biasanya tipisnya ini susah didapatkan. Memang sih masih bisa di roll lagi sampai setipis mungkin. Hanya saja agak berbeda. Kalau ini sih mungkin saya agak susah menjelaskan karena gimana ya? Kalau nggak ketemu, nggak megang langsung itu agak susah nangkepnya. Jadi diterima dulu saja. Prinsipnya semakin banyak proteinnya, itu seharusnya elastisitasnya semakin bagus. Cuma kalau terlalu berlebihan proteinnya, biasanya tipisnya ini nggak dapat. Nah, kalau sudah kasusnya seperti ini, hal yang bisa kita lakukan itu sebenarnya adalah menambahkan bahan tambahan pangan yaitu sodium alginat. Ini berfungsi untuk membantu supaya elastisnya bagus. Jadi dia nggak gampang sobek, elastisnya bagus. Dan hal yang baiknya, dicetaknya gini, ditipiskannya itu dia akan bisa bagus. Makanya mungkin kalau Anda produsen kulit pangsit, kulit lumpia, kulit siomay, dan Anda mau yang kualitas seperti ini, lebih baik Anda menggunakan sodium alginat. Itu bisa membantu sekali. Nah, kalau tips tadi tidak bisa Anda terapkan karena Anda beli nih kulitnya, hal yang mungkin bisa Anda ingat ini. Prinsipnya ada dua. Proses dari gampang sobek tadi, selain dari kualitas resepnya, kualitas tepungnya, kualitas kulitnya gimana, hal yang perlu kita ingat karena mayoritas bahannya itu adalah tepung, selalu ada yang namanya proses retrogradasi, di mana ini adalah proses alami dari tepung, tidak bisa ditiadakan, yang bisa cuma dicegah supaya tidak terlalu berlebihan. Nah, hal yang perlu Anda ingat kalau Anda beli, itu satu, retrogradasi itu akan terus terjadi, tambah lama tambah parah ketika waktunya tambah panjang. Sehingga hal pertama yang harus Anda ingat adalah sebisa mungkin jangan terlalu lama menyimpan kulitnya ini di kulkas ataupun di tempat lain. Idealnya kondisi yang masih fresh, kondisi yang baru dicetak, entah itu dari pabriknya baru dijual ke Anda, itu yang kualitasnya masih bagus. Semakin hari, semakin lama disimpan, biasanya kualitasnya semakin menurun, semakin mudah sobek. Nah, tips yang bisa Anda lakukan, kalaupun Anda harus beli, Anda harus ingat satu, jangan terlalu lama disimpan. Dan yang kedua, sebisa mungkin pilih yang baru diproduksi. Ya, cuma kalau sudah belinya di supermarket, ya mungkin repot sih, karena kita nggak tahu. Cuma kalau Anda punya supplier langganan untuk kulitnya, Anda bisa minta mereka yang fresh. Semakin fresh seharusnya kualitas elastisnya itu semakin bagus. Nah, hal terakhir ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana supaya gorengan pangsit tadi ini kriuknya lebih optimal. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama tentu yang mengikuti yang tadi, yaitu yang tips nomor 2, yaitu sebisa mungkin Anda pakai kulitnya yang tipis. Karena gini, prinsipnya suatu gorengan dia akan lebih keras, lebih renyah itu ketika dia semakin tipis. Semakin tebal biasanya garingnya itu nggak terlalu bagus. Kalaupun bisa kriuk, biasanya kriuknya itu lebih ke arah yang alot. Sementara kalau kita mau kriuknya yang benar-benar enak, sebaiknya pilih yang kulitnya tipis. Nah, jadi hal pertama yang bisa Anda terapkan, mungkin Anda kalau tidak bikin kulitnya sendiri, Anda bisa cari kulit yang tipis tapi elastisnya cukup bagus. Itu bisa Anda pakai dan akan sangat membantu. Tips yang nomor 2 yang bisa kita lakukan adalah di proses gorengnya. Nah, ini agak susah karena idealnya sebenarnya perlu pakai yang alat namanya deep fried, dimana kalau Anda mungkin pernah memperhatikan penjual kentang goreng atau McD, KFC dan sebagainya, itu kan penggorengannya mereka beda, bukan kayak wajan yang gini, tapi lebih ke arah yang kotak, dimana kotak ini karena satu dia lebih dalam itu biasanya suhunya itu lebih rata dan alat mekanismenya agak berbeda. Saya kurang jelas juga dengan sistem deep fried-nya tadi, sehingga panas yang dihasilkan itu lebih rata, makanya hasil gorengannya itu lebih bagus. Karena prinsipnya gini, ketika kita menggoreng sesuatu, minyaknya kalau terlalu panas itu hasilnya nggak bagus, bisa robek semua, jadi kriuknya pun berkurang. Tapi kalau minyaknya tidak terlalu panas, hasilnya malah ya orang Jawa bilang sih melempem, jadi kriuknya nggak optimal. Sehingga sebenarnya proses penggorengan itu agak kompleks, agak rumit karena Anda perlu memperhatikan suhu minyaknya juga. Jadi kalau suhu minyaknya pas, seharusnya gorengannya yang ada di tengah itu juga hasil kriuknya optimal. Tapi kalau terlalu panas nggak bagus, kurang panas juga hasilnya nggak bagus. Makanya ini agak susah. Cuma kalau Anda mau menerapkan tips supaya lebih optimal, nomor 1 bisa pastikan dulu kondisi minyak Anda cukup panas.
Kalau belum cukup panas, jangan dimasukkan dulu. Dan yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kalau kita masih pakai wajan yang bentuknya bulat, sebisa mungkin, saya tahu sih ini nggak akan efektif, gorengnya jangan sampai full. Karena kembali kan, kita butuh suhu, butuh panas yang bagus. Kalau di wajannya tadi itu full, gorengannya full, biasanya merata panasnya ini nggak optimal. Sehingga ya hasilnya biasanya kriuknya kurang bagus. Kalau dari penggorengnya sudah benar, hal selanjutnya yang perlu kita ingat adalah satu, kita perlu meniriskan dan kita perlu memastikan minyaknya di gorengan pangsit tadi itu benar-benar hilang. Kalau bisa sih Anda pakai semacam tisu atau kertas yang untuk menyerap minyak, itu akan sangat membantu. Karena prinsipnya gini, dari panas dia akan seiring waktu akan jadi dingin kan. Nah, proses dari panas ke dingin ini tadi, kalau berjalannya waktu ini minyaknya masih banyak yang lengket, biasanya ini yang membuat hasil gorengannya tidak tahan lama. Karena satu, minyak itu bisa cepat oksidasi, cepat busuk. Dan yang kedua, karena dia adalah cairan, dia akan mengurangi kriuknya. Sehingga idealnya setelah selesai digoreng dan ditiriskan, selagi masih panas itu sebaiknya minyaknya itu benar-benar yang ditiriskan. Nah, setelah kering dan setelah dingin, sebisa mungkin Anda simpan di tempat yang kedap udara. Kenapa? Karena pada dasarnya proses retrogradasi yang saya sebutkan sebelumnya itu akan terjadi lebih cepat ketika dia terkena udara. Jadi kalau di reaksi kimianya itu ada istilahnya hydrogen bond, di mana hidrogen tadi H itu dia akan mengikat dari oksigen atau nitrogen sih. Cuma kalau nitrogen kan enggak, kita di udara ini kan oksigen. Sehingga hidrogen yang ada dalam tepung meskipun sudah digoreng, ketika dia ketemu dengan oksigen, dia akan mempercepat proses retrogradasinya sehingga hasilnya nanti kriuknya jadi lebih cepat hilang. Dan yang kedua, dia bisa membuat jadi keras. Jadi mungkin masih patah tapi jadinya keras, jadi nggak kriuk yang enak gitu. Nah, proses ini bisa kita kurangin, ingat ya, bisa kita kurangin bukan ditiadakan, dengan cara seperti tadi. Sebisa mungkin ketika sudah dingin, sudah kering semua, Anda simpan di tempat yang kedap udara, baru Anda bawa untuk jualan. Kalau untuk pangsit gorengan sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang bisa kita bahas. Jadi saya rasa 3 tips tadi seharusnya bisa membantu. Semoga bisa membantu Anda. Mungkin Indah, yang terakhir saya ingin tanya, karena mayoritas yang saya bahas di sini kan adalah tentang bakso. Kira-kira ada nggak sih dari Anda yang bikin yang non bakso tapi mirip-mirip? Mungkin misalkan seperti sosis, nugget, dimsum, siomay, apalagi ya macam pempek dan sebagainya. Kalau Anda jadi jualan bakso tapi juga jualan hal seperti itu dan cukup banyak, Anda mungkin tolong komen deh sehingga saya tahu kalau topik yang non bakso, mungkin yang sosis, nugget dan sebagainya tadi menarik, mungkin saya bisa memberikan penjelasan yang lebih tentang ini. Jadi nggak melulu soal bakso. Cuma tergantung, kalau memang tidak ada karena mayoritas memang pedagang bakso saja, ya saya tidak akan bahas. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang sosis, nugget, dimsum, ham, patty, pokoknya olahan daging lain, dan Anda punya pertanyaan, tolong komen. Nanti akan saya coba bikinkan materi yang khusus untuk Anda.